Kebijakan pembelajaran jarak jauh dalam rangka pemutusan rantai pandemi COVID-19 masih terus dijalankan di tengah era new normal saat ini. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan menimbulkan berbagai tantangan untuk dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Berbagai tantangan tersebut berdasarkan Megawanti et al. 2020 diantaranya peserta didik yang tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan guru, proses pembelajaran yang monoton, serta pembelajaran yang hanya dengan metode ceramah. Selain itu, berdasarkan Wakhudin 2020, sulitnya akses jaringan internet yang dialami peserta didik juga menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi, meskipun telah diadakan bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan. Peserta didik pada akhirnya dituntut untuk dapat menambah ilmu pengetahuan yang tidak bisa diperoleh secara utuh melalui pembelajaran jarak jauh dengan belajar mandiri. Pembelajaran jarak jauh juga menjadi tantangan tersendiri bagi mata pelajaran sains yang berupa ilmu alam, khususnya mata pelajaran fisika. Pembelajaran fisika yang sering dianggap sulit, terkesan abstrak dan membosankan karena hanya berkutat dengan rumus, sebenarnya dapat diatasi dengan menyajikan fenomena fisis yang dapat dilakukan di laboratorium maupun lingkungan sekitar. Akan tetapi, pembelajaran yang hanya dilakukan dari rumah membuat peserta didik tidak dapat menggunakan laboratorium maupun mengeksplorasi lingkungan sekitar dengan asik dan menyenangkan bersama teman-teman sekolah seperti biasanya. Peserta didik juga menjadi pasif dan mudah merasa bosan dengan pembelajaran jarak jauh. Tantangan pembelajaran fisika jarak jauh dapat dijawab dengan menciptakan pembelajaran aktif dalam jaringan atau daring. Menurut Deving 2003, terdapat 3 hal yang ada pada proses pembelajaran aktif, yaitu experience atau pengalaman, dengan melakukan sesuatu dan observasi atau mengamati sesuatu yang terjadi, dialog atau interaksi dengan dirinya ataupun orang lain, dan refleksi terhadap apa yang dipelajari dan proses yang dipelajari. Harapannya proses ini tetap terjadi meski dalam pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu terciptanya pembelajaran aktif dan mandiri secara daring di tengah era new normal. Menurut Nurdiansyah 2019, media yang dibuat dengan menarik, mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dapat mendukung terbangunnya minat belajar mandiri peserta didik. Oleh karena itu, saya Febriani. Saya Reno Nurdianto. Saya Effendi Malik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan bangga mempersembahkan pengembangan virtual lab gelombang cahaya untuk pembelajaran aktif dan kemandirian belajar di era new normal. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menghasilkan virtual lab gelombang cahaya untuk pembelajaran aktif dan kemandirian belajar di era new normal. Yang kedua, menghasilkan virtual lab gelombang cahaya yang layak untuk pembelajaran aktif dan kemandirian belajar di era new normal. Manfaat penelitian ini diantaranya 1. Meningkatkan minat belajar peserta didik secara mandiri di rumah. 2. Peserta didik memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang setara dengan pembelajaran praktikum. 3. Memudahkan pendidik untuk memberikan tugas dan evaluasi terhadap pembelajaran peserta didik secara kreatif. 4. Membantu pemerintah dan pihak yang terkait untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dari rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development dengan desain 3D model. Adapun alur dari penelitian ini adalah define, design, dan develop. Define. Peneliti menganalisis materi berdasarkan Permendikbud Kurikulum 2013 terrevisi. Kemudian, merumuskan tujuan pembelajaran dengan meninjau buku kelas 11 terbitan pemerintah. Desain. Peneliti mendesain tampilan dengan CorelDRAW, mendesain objek 3 dimensi dengan Blender 3D, membuat augmented reality dengan Vuforia, menyusun aplikasi dengan Unity, melakukan pemrograman dengan Visual Code, dan menyusun lembar kerja peserta didik pada Microsoft Word. Develop. Pengembang melakukan validasi,
kepada validator ahli media dan ahli materi. Media pembelajaran Virtual Lab gelombang cahaya dapat diinstal pada Android dengan minimal spesifikasi Android Jelly Bean 4.0. Aplikasi ini dapat digunakan pada smartphone. Awal memasuki aplikasi, disajikan apresepsi agar meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik mengisi identitas diri. Selamat datang di Virtual Lab Gelombang Cahaya. Peserta didik membuka menu petunjuk tentang cara penggunaan aplikasi. Terdapat informasi mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, informasi pengembang, dan daftar pustaka. Aplikasi disusun dan disesuaikan dengan kurikulum 2013. Kemudian, membuka materi untuk mengingat dasar teori yang sebelumnya pernah dipelajari seperti pengertian gelombang, interferensi, difraksi, polarisasi. Terdapat pengenalan tokoh penting terhadap perkembangan ilmu mengenai cahaya. Peta konsep membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok dan proposisi, serta membantu dalam menghubungkan atau mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan yang sedang dipelajari. Pihak pengembang menyediakan lembar kerja peserta didik untuk memudahkan langkah peserta didik dalam belajar. Peserta harus menyelesaikan tiap bagian secara runtun. Dari Virtual Lab, peserta didik dapat menganalisis sifat kisi difraksi dengan memvariasikan jarak layar ke kisi, lebar cerah layar, dan panjang gelombang. Peserta didik dapat mengisi tabel percobaan dan kemudian menginterpretasikan grafik yang telah dibuat berdasarkan data. Penerapan sifat gelombang cahaya ditunjukkan menggunakan augmented reality agar peserta didik dapat membedakan konsep sifat gelombang yang diterapkan. Peserta didik dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar dari percobaan yang telah dilakukan. Peserta didik dapat mengetahui kesalahan dalam pembelajaran secara mandiri. Hasil rata-rata dari validasi media oleh kedua validator adalah 4,69. Berdasarkan pada Habibah pada tahun 2006, skor validasi antara 4 hingga 5 masuk pada kategori media sangat layak. Sehingga media pembelajaran yang tercipta Virtual Lab gelombang cahaya masuk pada kategori yang sangat layak. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya 1. Virtual Lab gelombang cahaya berupa format APK dan dapat diinstal pada Android. Aplikasi ini mampu menciptakan pembelajaran aktif dan mandiri melalui pembelajaran jarak jauh di era new normal dengan memberikan pengalaman yang nyata. 2. Virtual Lab gelombang cahaya dinyatakan sangat layak untuk pembelajaran aktif dan kemandirian belajar. Virtual Lab gelombang cahaya, Solusi pembelajaran aktif dan mandiri anti rebahan.